Sebelum bertanya saya mau cerita dulu Ustadz, Ya. sesuai pengalaman hidup saya. Saya termasuk dari keluarga yang alhamdulillah cukup makan gitu ya. Nah, sebelumnya saya di sini mau perkenalkan, ini bestie saya yang menyemangatin saya untuk berusaha menjadi lebih baik lagi, yang insya Allah jadi bestie dunia akhirat. Amin. Nah, di sini saya mau cerita soal yang tadi Ustadz bilang, kenapa kalau ada masalah selalu menyalahkan Allah. Ini saya pernah menyalahkan Allah karena Allah mengambil ayah saya. Aduh, aku takut nangis. Nggak apa-apa. Insyaallah. Soalnya saya tipe orang yang nggak bisa cerita sama orang, karena kalau saya cerita kesusahan saya takutnya kurang bersyukur. Ada banyak orang yang lebih susah dari saya. Nah, terus emang sebelum H-min berapa gitu, saya diputusin pacar saya. Tidak mudah ya. Diputusin pacar saya yang menurut aku itu cinta monyet ya Ustadz ya, dari SMP sampai SMA aja. Terus setelah itu Allah mengambil ayah saya, dimana sebelumnya itu nggak kaget sih, karena ayah saya itu setahun sebelumnya tuh dia tuh minta dipanggil sama Allah karena dia tidak mau menyusahkan keluarganya gitu loh. Dia sakit, nggak bisa jalan. Dia setiap kumpul sama anaknya bilang gini, ya Allah kapan aku dipanggil gitu. Kita sebagai anak kan pasti kayak kok ngomongnya gitu kan. Nah, dan maksud aku kayak bagusnya itu sebelum meninggal ayah saya tuh sempat pamitan sama semua orang. Dan yang masya Allahnya lagi, dia bilang gini Ustadz, itu yang di depan pintu siapa? Pria berjubah tinggi putih. Nah sedangkan kita kayak nggak ada di pintu, ada itu dia ganteng banget gitu. Terus mungkin itu yang jemput ayah nanti ya, bilang gitu kan. Terus setelah itu dia ayah saya masuk rumah sakit selama 3 hari. Nyeselnya saya tuh kenapa saya tinggal gitu loh Ustadz. Karena saya tuh dulu ikut atlet dan training center sama bestie saya juga. Itu tuh ayah tuh bilang gini, sebelum berangkat boleh nggak aku pegang hidungnya kamu gitu. Kayak kenapa hidung aku masih nempel loh ayah, bilang gitu kan. Enggak, buat kenang-kenangan gitu. Aku mau sebenarnya tuh nggak mau nangis, tapi teman aku yang di belakang malah udah nangis, jadi ikut nangis Ustadz. Terus habis itu kayak sehari setelah itu ayahku nggak ada. Tapi yang bikin aku kaget lagi tuh gini, nanti ya nunggu aku pulang dulu, aku nanti bakal ke rumah sakit. Tapi ternyata Allah berkata lain. Terus aku menyalahkan Allah, ya Allah kenapa sih kok aku dari kecil aku udah hidup susah, tapi malah ditambah susah lagi gitu kan. Ditambah lagi kemarin aku gagal beasiswa terus karena aku masih kuliah Ustadz. Dan gagalnya tuh maaf kan sekarang lagi banyak KIP yang dapat itu kan. Nah aku tuh iri sama orang yang seperti itu. Dia udah kaya, udah serba kecukupan, tapi kenapa dapat gitu loh. Aku yang kayak membutuhkan, ya Allah aku butuh itu. Dan di sisi lain aku berpikir, oh mungkin Allah meminta aku lebih berusaha lagi. Dan lebih tepatnya, oh mungkin karena aku kaya kali ya, makanya Allah ngasih aku untuk tetap berusaha dan gak dapat beasiswa itu. Pertanyaan aku Ustadz, yang pertama, ini soal penyakit hati ya. Bolehkah saya iri sama orang-orang yang mendapatkan sesuatu dari orang tua dan dapat lagi beasiswa itu? Dan yang kedua, gimana Ustadz untuk aku ke depannya yang kayak aku selalu memikirkan masa depanku. Bahkan yang bikin aku galau itu bukan soal masalah cowok Ustadz, tapi finansial gitu loh. Nah apakah seperti itu termasuk tidak percaya sama takdir Allah? Wajar kalau setiap orang secara manusiawi merasa kehilangan. Merasa kehilangan itu nggak dilarang dalam Islam. Merasa sedih, merasa kehilangan, merasa sakit, marah, kecewa, dan seterusnya. Itu perasaan-perasaan yang dalam bahasa hadis itu disebut la yumlak, yang nggak bisa dikendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita untuk nggak ngerasa marah,
nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa kecewa, nggak ngerasa sedih, nggak bisa dikendalikan. Ya sedih-sedih aja, sakit-sakit aja, terluka-terluka aja, kecewa-kecewa aja, marah-marah aja gitu ya. Itu adalah perasaan yang la yumlak, ma la yumlak, nggak bisa dikendalikan. Jadi ketika Mbak Diah ngerasa kehilangan, sedih akan kepergian ayah, itu sesuatu yang manusiawi, normal, wajar, nggak ada yang salah dengan itu. Semua kita punya hak untuk merasakan hal yang sama. Sedih, ya nggak apa-apa. Mau nangis ya nangis aja. Dan nangis itu bukan tanda lemah atau tanda nggak ridho ya. Sedih bukan tanda nggak ridho. Jadi ketika Mbak Diah sedih kehilangan orang tua, itu bukan tanda-tanda nggak ridho. Itu manusia. Semua orang ngerasain hal yang sama. Itu satu Mbak Diah. Jadi Mbak Diah belajar menerima rasa itu di dalam hati. Bahwa saya itu emang sayang sama ayah saya kehilangan ayah saya sedih. Berdamai bahwa itu memang wajar, jangan ngerasa bersalah juga, jangan ngerasa terbeban, akhirnya kayak muncul konflik batin dengan hal yang gak perlu. Padahal itu sesuatu yang gak perlu dikonflikin, sesuatu yang wajar lah, semua orang juga ngerasa kayak gitu Mbak Diah. Satu. Kedua, lalu hal apa yang perlu kita koreksi? Bukan rasanya, tapi reaksi dan ekspresinya. Gak ada yang salah dengan rasanya, tapi yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah apa yang kita ucapkan ketika kita merasakan itu. Bagaimana reaksi dan ekspresi kita ketika kita merasakan itu. Apakah kita mengatakan, kok Allah jahat sama saya, kok Allah tega, kenapa Allah mengambil ini, kenapa Allah memperlakukan saya begini dan begitu. Kalimat-kalimat itulah yang kita pertanggungjawabkan, bukan sedihnya. Nah bisa nggak dalam kesedihan itu kita mencoba untuk mengatur kalimat-kalimat yang baik untuk kita ucapkan. Nah kita kan lagi belajar itu kan, bukan belajar untuk menghilangkan rasa sedih, enggak. Sedih tetap ada. Tapi dalam kesedihan bisa enggak yang kita ucapin kalimat-kalimat yang mengundang pertolongan Allah. Yang membuka pintu langit, yang mengguncang arasy. Seperti yang tadi kita baca kisah-kisahnya. Nah kita pengen belajar mengucapkan kalimat tersebut Mbak Diah. Jadi segimanapun rasa sedih dan kehilangan Mbak Diah, boleh enggak mengatakan, ya Rabbi, ana radin, aku ridho dengan ketentuanmu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik engkau ya Allah, bukan milik saya. Jadi engkau tidak menzalimi siapa-siapa, gak mengambil hak siapa-siapa. Toh ini milikmu. Makasih ya Allah udah menitipkan ayah untuk saya sekian tahun. Kita sama-sama pernah ngerasa gak beruntung Mbak Diah. Tapi sekarang saya jadi merasa orang paling beruntung justru dengan ketidakberuntungan saya di masa lalu. Ternyata ada hikmahnya. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri, punya takdirnya. Gak ada yang lebih dimudahkan Allah daripada yang lain. Enggak, semuanya dimudahkan dengan cara yang berbeda-beda.